lahir di Mesir pada masa kepemimpinan Raja Fir'aun yang terkenal akan kezalimannya dan kebengisannya. Suatu ketika, Raja Fir'aun bermimpi bahwa ia melihat api besar dari Baitul Maqdis yang akan menghancurkan Mesir. Para ahli sihir dan ahli nujum berpendapat bahwa akan lahir bayi dari Bani Israel yang akan menghancurkan Mesir dan menggulingkan pemerintahan Raja Fir'aun. Mendengar hal tersebut, Raja Fir'aun menjadi sangat ketakutan dan segera memerintahkan banyak bawahannya agar segera membunuh bayi laki-laki dari kalangan Bani Israel. Mendengar hal tersebut, ibu Musa yang saat itu mendengar kabar tersebut tentu saja sangat ketakutan, yang akhirnya ia memilih untuk melahirkan bayi Musa di dalam gua agar menghindari kejaran dari pasukan Fir'aun. Atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu Musa yaitu Yukaibid memasukkan bayi Musa ke dalam peti dan menghanyutkannya ke dalam sungai sebelum pasukan Fir'aun datang untuk membunuh bayi Musa. Setelah dilarungkan ke sungai Nil, ibu Musa yaitu Yukaibid memerintahkan kakak Musa untuk mengikuti kemana perginya peti tersebut. Namun, disinilah keajaiban terjadi. Peti tersebut ditemukan oleh Siti Asiyah yang merupakan istri dari seorang Raja Fir'aun. Meskipun Raja Fir'aun terkenal akan kezalimannya dan kebengisannya, tapi ia adalah sosok yang sangat menyayangi dan akan menuruti segala permintaan istrinya. Raja Fir'aun pun menuruti keinginan istrinya untuk merawat bayi Musa. Siti Asiyah pun kemudian mencari seorang wanita untuk bisa menyusui bayi Musa karena sejatinya ia hanya mau minum susu dari ibu kandungnya. Mendengar kabar tersebut, Yukaibid tentu merasa senang dan bahagia karena selain mendapatkan upah besar, ia juga tidak perlu khawatir melihat Musa kecil dibunuh, sehingga saat itulah Nabi Musa kecil bertemu dengan ibunya. Setelah beranjak dewasa, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun untuk berkelana karena keselamatannya sedang terancam, sebab salah satu pasukan Fir'aun mati di tangan Nabi Musa ketika ia mendamaikan kalangan Bani Israel. Musa yang pergi tanpa arah dan tujuan bertemu dengan dua orang gadis yang sedang memperebutkan air untuk binatang ternak mereka. Musa pun berusaha untuk membantunya, dan ketika hendak pulang, kedua gadis tersebut mengundang Musa untuk datang ke rumahnya. Singkatnya, Nabi Musa bertemu dengan Nabi Syuaib alaihissalam dan menceritakan segala permasalahannya ketika di Mesir. Kemudian ia mendapatkan tawaran untuk menikah dengan salah satu putrinya yang bernama Syafura. Kemudian ia menetap di Madian selama 10 tahun. Tiba-tiba, Nabi Musa teringat akan kaumnya Bani Israel yang mengalami penindasan dari Raja Fir'aun. Ia pun memutuskan untuk kembali ke Mesir untuk mengakhiri penindasan yang dilakukan oleh Fir'aun kepada kaumnya yaitu Bani Israel. Namun tidak ada satupun tukang sihir yang dapat mengalahkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Bahkan sebagiannya malah mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Firaun yang tidak terimakan hal itu pun menyiksa banyak tukang sihir, bahkan istrinya, hingga meninggal. Ajaran Nabi Musa yang sangat ditentang keras oleh Fir'aun membuat Musa memutuskan untuk berpindah tempat bersama pengikutnya. Namun, ia dan rombongannya ternyata telah dikejar oleh pasukan Fir'aun yang jumlahnya hampir 1 orang, sedangkan rombongan Musa hanya berjumlah 600.000 orang. Sesampainya rombongan Nabi Musa di hadapan Laut Merah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke permukaan bumi. Atas kuasa dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Laut Merah itu pun terbelah.
Nabi Musa alaihissalam dan rombongannya kembali melanjutkan perjalanan dengan melewati Laut Merah yang telah terbelah tersebut hingga mereka tiba di daratan. Sedangkan pasukan Firaun yang masih berada di tengah laut tenggelam tanpa sisa ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk memukulkan kembali tongkatnya ke permukaan bumi. Setelah selamat dari pasukan Firaun, Nabi Musa alaihissalam memilih untuk tinggal bersama kaumnya di Bani Israel. Wafatnya Nabi Musa disebabkan oleh pada saat itu terjadi pemukulan hebat kepada dirinya yang membuat bola matanya pecah, dan ketika didatangi malaikat Israel, Nabi Musa meminta untuk segera diwafatkan karena ingin segera bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa hidup selama 120 tahun dan meninggal di Gunung Nebo, Yordania, dekat Baitul Maqdis.